Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adilla wa udalla wa azilla wa zalla wa udlima wa udlama aw ajhala yujhala alayya. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwataddin hafizakumullah, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Falah, hafizakumullah, yang insyaallah semoga selalu dijaga oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam terus-menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang luar biasa karunia-Nya mengalir dalam hidup ini tak pernah berhenti. Karena itu semestinya juga tak boleh berhenti bapak-bapak, ibu-ibu. Rasa syukur kita kepada Allah, minimal wujud syukur kita kepada Allah adalah di setiap hela nafas, tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, tentu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam dan salawat kita diterima sebagai amal soleh, dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, bapak, ibu, hafizakumullah, kalender Masehi dan kalender Hijriah di sebagian pemahaman masyarakat, tidak semuanya, di sebagian pemahaman masyarakat, kalender Masehi dikonotasikan sebagai kalender non-Islam. Kemudian kalender Hijriah itu dipresentasikan sebagai kalender Islam. Dugaan pertama, kenapa kalender Masehi dikonotasikan, direpresentasikan sebagai kalender Nasrani, kalender non-Islam, karena ada istilah Masehi di situ, bapak-bapak. Terus yang kedua, kalender Masehi ini dimulai tahun pertamanya adalah miladnya Isa, yaitu kelahiran Isa alaihi salam, sehingga dikonotasikan seperti itu. Sebaliknya, kalender Hijriah direpresentasikan sebagai kalender Islam karena ada kata-kata Hijriah yang terambil dari kata hijrah, dan hijrah itu adalah perpindahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Dan awal tahun penetapan Hijriah itu dimulai juga dari hijrahnya Nabi Muhammad, sehingga akhirnya disebutkan bahwa Hijriah itu representasi dari Islam, sehingga kalender Islam yang Hijriah itu. Apakah betul seperti itu, saudara? Mari kita coba pertama kita bahas dari aspek sejarah, kemudian dari aspek syariat. Dari sejarah mari kita coba lihat, saudara, bahwa dulu yang namanya istilah Masehi sampai sekarang itu, mohon maaf, melalui penelitian para ulama dan pakarnya, tidak diketemukan itu ada di kitab Injil, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tapi justru sebaliknya, bapak-bapak, istilah al-Masih atau Masehi itu justru diketemukan di Al-Quran, dan itu ada beberapa istilah itu muncul di Al-Quran. Di antaranya nanti bisa dicek di surat Al-Maidah ayat 75. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah, al-ayat. Itu disebutkan di situ Mal Masihu ibnu Maryam, tidaklah Al-Masih putra Maryam. Dan ini istilah yang
yang muncul di dalam Al-Quran istilah Al-Masih putra Maryam, kecuali sosok seorang rasul. Tidaklah Al-Masih putra Maryam kecuali sosok seorang rasul, sebagaimana rasul-rasul sebelum dia. Bandingkan Bapak dengan surat As-Saff ayat yang ke-6. Di situ disebutkan wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday min at-taurat wa mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Coba bandingkan, ada istilah wa id qala Isa bin Maryam, bandingkan dengan 75 tadi Al-Maidah mal masih ibnu Maryam. Jadi ada istilah Al-Masih ibnu Maryam, ada istilah Isa ibnu Maryam. Dan itu satu sosok yang sama, bukan dua sosok yang berbeda. Berarti Nabi Isa punya nama Al-Masih, juga punya nama Isa. Di Al-Quran nama Isa tidak digandeng dengan Al-Masih. Isa ya Isa ibnu Maryam, terkadang juga disebut Al-Masih ibnu Maryam, putra Maryam. Tapi di berbagai riwayat hadis digandeng bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi ketika Rasulullah menyebut Isa, itu biasa digandeng dengan istilah Al-Masih, Isa Al-Masih. Jadi dari aspek sumber ini saja, sumber istilah itu muncul dari Al-Quran, muncul dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah terus kenapa kok jebusi istilah dong Jawa kok muncul sebagai istilah kalender Al-Masih atau kalender Masehi itu? Itu semua berawal dulu sebelum Masehi. Kalender yang dipakai di dunia ini, terutama di dunia Eropa, yang dulu dunia Eropa ini tokoh utamanya, sentral negara utamanya itu di Romawi. Romawi itu dulu menggunakan kalender Julian. Kenapa disebut kalender Julian? Yaitu kalender yang dibuat oleh Julius Caesar. Kalender Julian ini menggunakan metodologi Syamsiah atau matahari. Kenapa Romawi menggunakan metodologi Syamsiah atau peredaran matahari atau disebut dengan solar system? Karena menjiplak atau meniru Mesir, Pak. Jadi Mesir itu menggunakan solar system karena di Mesir itu dewanya adalah dewa matahari. Maka kalender yang dipakai itu adalah kalender Syamsiah atau solar system. Kenapa Romawi menjiplak Mesir? Karena kaisarnya yaitu Julius Caesar jatuh cinta dengan ratu yang ada di Mesir, yaitu Cleopatra. Sehingga akhirnya mau nggak mau, kalau perjanjian antar mereka bertemu itu menggunakan kalender yang ada di Cleopatra itu Mesir, yang menggunakan Syamsiah. Sehingga Julius Caesar itu membuat kalender yang menggunakan sistem solar atau sistem Syamsiah. Maka lahirlah kalender yang di situ ada istilah bulan Januari, itu diambil dari nama dewa yang ada di Mesir. Ada Juli, nama dia sendiri, ada Agustus. Dulu belum beraturan, Pak. Cuma tetap ada 12 bulan. Dan kalender itu kemudian dipakai oleh negara Romawi, dan hampir semua negara yang dijajah oleh Romawi, termasuk negara-negara Eropa, disebutlah kemudian kalender Julian. Dan ini dipakai berabad-abad, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sampai kemudian pada tahun 1582 Masehi ada seorang paus saat itu di Vatikan, namanya Paus Gregorius XIII. Nah, Paus Gregorius XIII ini kebetulan juga Bapak Ibu ahli falak, ahli astronomi, mengotak-ngatik kalender Julian yang selama berabad-abad dipakai. Ternyata dalam hitungan 1 tahun kurang akurat, Pak. Saya tidak tahu kurang akuratnya di mana, tapi versi kisah sejarah itu kurang akurat. Sehingga akhirnya kalender Julian ini dirubah oleh Paus Gregorius XIII ini, dibantu oleh beberapa ilmu ahli astronomi. Dirubah, lahirlah kemudian kalender yang lebih akurat. Versi mereka sangat akurat, tetap menggunakan solar system, tetap menggunakan matahari atau Syamsiah. Nah, kalender inilah kemudian di abad 16 diberi nama dengan kalender Gregorian sebagai ganti kalender Julian. Nah, kalender Gregorian ini awalnya tidak diterima, Pak, oleh sebagian negara-negara Eropa yang beragama Protestan. Karena mereka menganggap Gregorian itu dari Gregorius itu Vatikan itu Katolik. Jadi Protestan nggak mau terima. Tetapi pada abad akhir 16, akhirnya semua gereja-gereja Protestan
negara-negara yang memiliki agama Protestan berkenan, termasuk Inggris yang Protestan, berkenan menerima yang namanya kalender Gregorian. Nah, kalender Gregorian ini akhirnya masuk ke Asia ketika terjadi imperialisme di hampir seluruh oleh orang Eropa pada waktu itu ke seluruh negara-negara Asia, termasuk negara Indonesia Nusantara, yang diawali oleh Portugis di abad 16 awal masuk ke Malaka, tetapi kemudian terhalau, kemudian dilanjutkan oleh Belanda dengan VOC-nya masuk ke Batavia. Dan saat itu Jawa, kerajaan Mataram itu raja terkenal seorang muslim bernama Sultan Agung. Sultan Agung sendiri itu punya kalender sendiri, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi Sultan Agung pada tahun 1633 itu membuat kalender untuk kerajaan Mataram, 2 kalender. Jadi kalender Hijriah karena beliau muslim dipakai Pak untuk seluruh aktivitas transaksi yang ada di kerajaan Mataram. Mataram itu kerajaannya dari Batavia sampai Belambangan, Banyuwangi, kecuali Banten Pak, itu dikuasai oleh Mataram, Sultan Agung. Dan juga Sultan Agung mengadopsi kalender Saka. Kalender Saka ini kalender Hindu atau kalender India. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau ke Keraton Jogja itu diketemukan mesti di gapura-gapura itu ada kalender Saka, juga kalender Hijriah. Itu yang mengawalinya adalah Sultan Agung. Dan Sultan Agung ketika VOC masuk Pak ke Jawa itu nggak mau nerima dan nggak mau berkolaborasi, sampai terjadi peperangan terkenal di Batavia itu kan dengan kerajaan Mataram Belanda. Dan saudaraku, ketika Sultan Agung wafat, nah ini setelah Sultan Agung wafat, inilah anak keturunan Sultan Agung berkolaborasi atau apa istilahnya toleran dengan VOC, sehingga terjadilah perjanjian perdagangan dengan Belanda saat itu. Nah, karena perjanjian perdagangan dengan Belanda itu butuh administrasi, butuh penanggalan. Nah, Belanda saat itu menggunakan kalender Gregorian itu, sehingga akhirnya Mataram pun menerima kalender Gregorian. Dan luar biasanya ulama-ulama dulu Pak di Mataram, kiai-kiai Mataram itu memang berkenan menerima kalender Gregorian sebagai tambahan dari 3 kalender yang ada di kerajaan Mataram itu. Tapi dengan syarat istilah Gregoriannya dirubah. Nah, kiai-kiai dulu merubah Gregorian itu dengan istilah Al-Masih, karena berpaham bahwa ini dimulai tahun pertamanya dari kelahiran Isa Al-Masih. Nah, Al-Masih inilah yang kemudian juga dipakai di tanah Jawa sejak itu, saudara, dan menyebar ke Indonesia. Cuman orang-orang Indonesia, orang Jawa ngomong Al-Masih itu rada susah, sehingga akhirnya yang terkenal menjadi kalender Masehi. Maka dari sejarah ini, saudaraku ikhwatiddin fillah, tidak diketemukan ini sebenarnya kalender Masehi itu dari agama sebelah, Pak. Soal istilah-istilah juga jangan salah Bapak-bapak. Kenapa? Karena ternyata istilah kalender Hijriah sendiri, Bapak kalau cek semua nama-nama bulan yang ada di kalender Hijriah, yaitu dari mulai bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, bulan ini Rajab Pak, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Perlu Bapak ketahui, semua nama-nama itu lahir dari jahiliyah Pak, kecuali satu nama bulan saja, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram itu Nabi yang merubah Pak. Berdasarkan riwayat Imam As-Suyuti rahimahumullah, beliau Rasulullah Muhammad SAW merubah Safar awal menjadi Al-Muharram. Jadi dulu ada 3 bulan yang namanya sama, Safar, Robi, Jumadi. Nah, supaya tahu Safar yang mana, maka di zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad lahir itu ada istilah Safar awal, Safar akhir, Jumadil ula, Rabiul awal, Rabiul akhir, Jumadil ula, Jumadil akhir. Nah, yang Safar awal inilah yang diganti oleh Nabi Muhammad menjadi Al-Muharram. Selebihnya Pak, nama-nama bulan itu lahir dari jahiliyah. Cuman kemudian dipakai lagi oleh Islam, dan ketika dipakai oleh Islam ya sudah menjadi Islam. Jadi kita nggak usah alergi dengan istilah Al-Masih. Maksud saya kita nggak usah alergi dengan istilah Al-Masih atau Masehi, apalagi istilah Al-Masih atau Masehi itu, saudaraku ikhwatiddin fillah, justru istilah itu muncul dari Al-Quran dan hadis.
Itu dari aspek sejarah. Dari aspek syariat, bapak-bapak, ibu-ibu, di Al-Quran, kalender yang ada di dunia ini Pak, diakui oleh Al-Quran dengan dua metodologi yang ada dalam Al-Quran, yaitu metodologi Syamsiyah sama metodologi apa? Qamariyah. Satu contoh misalnya Bapak nanti cek surat Al-Isra ayat 12, wa ja'alna al-laila wan nahara ayataini famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsyiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adadas sinina wal hisab wa kulla shay'in fassalnahu tafsila. Ini ayat, kata para ahli astronomi, disebut ayat untuk membuat kalender dengan metodologi Syamsiyah, yaitu Al-Masih atau Masehi tadi. Di situ disebutkan apa? Wa ja'alna al-laila wan nahara ayataini, kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Kami hilangkan tanda yang malam, muncullah tanda siang. Untuk apa? Fatlam mir rabbikum. Litabtahu fatlam mir rabbikum, supaya kalian bisa bekerja. Wa lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Dan supaya kalian bisa tahu bilangan-bilangan tahun dan perhitungannya dalam satu tahun. Berarti itu kan kalender. Artinya buat kalender versi surat Al-Isra ayat 12 itu menggunakan dua tanda, siang dan malam. Nah, tanda siang dan malam itu adalah berkaitan dengan peredaran matahari. Sehingga disinilah kemudian Islam mengakui kalender dengan sistem Syamsiyah. Dan kalau Bapak Ibu lihat juga dalam surat Al-Kahfi yang selama ini kita sering baca, ada satu ayat yang sangat luar biasa Bapak-bapak, spektakuler. Sehingga gara-gara ayat ini banyak orang yang masuk Islam, dan yang Muslim semakin bangga Pak. Surat Al-Kahfi 25 bisa dicek. Di situ disebutkan walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a. Kata Allah Rabbul Alamin, walabithu fi kahfihim, mereka tinggal di dalam gua itu salasami'atin sinina selama 300 tahun Pak. Wasdadu tis'a, dan ditambah 9 tahun lagi. Jadi ada terjemahannya 9 tahun lagi. Jadi itu terjemahannya mereka tidur di dalam gua itu selama 300 tahun dan atau 309 tahun. Begitu cara menerjemahkan. Berarti ada dua versi lamanya mereka tidur di dalam gua itu. Al-Quran sendiri menyebutkan dua versi itu. Versi pertama 300 tahun, versi kedua 309 tahun. Versi pertama 300 tahun itu adalah versi Syamsiyah, itu kata para ulama. Versi kedua 309 tahun itu versi Qamariyah. Loh, kenapa Qamariyah ditambah 9 tahun? Ya karena selisih Syamsiyah sama Qamariyah itu 11 hari. Jadi kalau Syamsiyah itu bumi mengitari matahari selama 365 seperempat hari, ada seperempat harinya Pak, sehingga per 4 tahun kabisat ada tambahan 1 hari yang ditaruh oleh Gregorian di Februari, sehingga Februari per tahun kabisat Pak itu ada 29 hari. Di luar itu selalu 28 hari. Untuk tahun ini, tahun kabisat 2024 itu Februarinya 29 hari. Yang luar biasa itu yang ada anak lahir tanggal 29 Februari. Itu usianya lebih muda 4 tahun. Karena kalau dia usia 4 tahun berarti dibagi 4 Pak. Jadi seolah dia usianya 10 tahun. Per 4 tahun dia ulang tahun. Itu saudaraku. Berarti 354 seperempat. Sedangkan Qamariyah itu ngitungnya bulan mengitari bumi selama 29 sekian hari kali 12. Totalnya 354 hari. Jadi 365 hari dengan 354 hari selisihnya 11 hari. Makanya kita selalu maju kan, Ramadan kita 11 hari. Nah 11 hari itu kalau dikalikan 300 tahun Al-Kahfi itu tidur Pak di goa tersebut, berarti 3.300 hari. 3.300 hari dibagi 1 tahun tadi 365 hari. 3.300 hari dibagi 365 hari. Itu ketemunya 9 tahun Pak. Shadaqallah wa shadaqar Rasul. Maha benar apa yang dikatakan oleh Allah. Inilah yang membuat ahli astronomi takjub Pak dengan surat Al-Kahfi ini. So dari 2 ayat ini saja Pak, bahwa sebenarnya Bapak banyak secara syariat
dalil-dalil tentang adanya samsia, adanya Qamaria di dalam Al-Quran. Tapi cukup 2 ini saja, itu bisa memberikan sebuah pemahaman, spirit motivasi bahwa kalender Al-Masih atau kalender Masehi itu nggak ada masalah sebenarnya kita gunakan, nggak ada masalah kita pakai. Yang masalah itu bagaimana kita mengisi hari-hari di kalender itu yang paling penting, bukan kalendernya itu sendiri. Itu saudaraku ikhwatatina fillah. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu, sedikit ini kajian tentang sejarah kalender Masehi dan aspek syariatnya itu bisa membuka cakrawala kita. Kita jangan antipati, jangan alergi dengan istilah-istilah yang ada di Masehi itu. Lawang istilah itu juga sebagian besar itu muncul dari Islam. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan di istilah-istilah itu, tapi bagaimana hari-hari di kalender Masehi itu maupun kalender Hijriah itu kita pakai untuk hal-hal yang positif. Lagian juga Pak, Ibu, kita susah juga mau pakai Hijriah. Ayo coba, Al-Falah pakai Masehi Pak. Kalau hubungin saya pasti pakai tanggal Masehi. Nggak ada tanggal Hijriah itu. Memang repot Pak. Mau kita pakai Hijriah kita hafal. Bulan-bulan aja nggak hafal gitu. Kebiasaan kita memang sudah transaksinya menggunakan kalender Masehi. Jadi no problem. Secara sejarah juga tidak ada masalah, secara syariat juga nggak ada persoalan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang bisa sampaikan menjadi inspirasi, motivasi kehidupan kita. Kita istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca Al-Asr, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.